Rock Lee versus Gaara. Kecepatan versus pertahanan. Halo guys, kembali lagi di channel Animesia Theory. Mohon maaf kemarin Mimin tidak upload karena ada kesibukan, hehe. Pertarungan babak ke-9 adalah Lee versus Gaara. Akhirnya pertarungan dua jagoan, antara Shinobi Konoha versus Desa Pasir terjadi kembali. Rock Lee tampil percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki berkat latihan selama ini. Begitupun Gaara yang sudah tidak sabar untuk bertarung dan mengalahkan Lee. Gaara mencoba memulai serangan dengan melemparkan tutup botolnya ke arah Lee. Namun Lee tidak terpancing begitu saja. Dia tetap tenang dan melancarkan serangan. Sewaktu Lee melakukan Konoha Senpu, pasir Gaara langsung otomatis bergerak menahan serangan Rock Lee. Lee kaget dengan pertahanan yang dilakukan oleh pasirnya Gaara dan mencoba menghindar saat pasir Gaara berbalik menyerangnya. Tidak ada pergerakan dari Gaara, seakan-akan Gaara memiliki perlindungan mutlak yang tidak dapat ditembus. Pasir tersebut keluar dari labu yang Gaara gendong. Pasir tersebut seakan-akan hidup dan mengerti kemana lawannya bergerak. Untuk mendekati Gaara saja Rock Lee harus berhati-hati agar tidak tertangkap oleh pasirnya Gaara. Pasir Gaara tersebut tidak membiarkan kesempatan untuk menyentuh Gaara. Serangan Lee yang tergolongan serangan tercepat, bahkan Sasuke saja belum sanggup mengimbanginya mampu ditahan oleh Gaara. Pertahanan yang diberikan pasir Gaara tersebut membuat penonton menjadi kaget. Pasir Gaara menjadi perisai yang susah ditembus oleh siapapun, wajar saja Gaara menyelesaikan misinya dengan cepat tanpa ada luka sedikit pun yang ia dapatkan. Berbeda dengan Shinobi di usianya yang mustahil tidak mendapatkan goresan atau terluka selama misinya. Saat Rock Lee mencoba melompat untuk menghindari serangan pasirnya, kaki Lee berhasil ditangkap dan dilempar dengan keras oleh pasirnya Gaara. Pukulan dan tendangan yang Lee berikan tidak ada gunanya. Lee adalah shinobi yang tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan ninjutsu atau genjutsu. Sehingga kemampuan yang hanya ia bisa kuasai adalah taijutsu, dan di bawah arahan dari gurunya Mighty-Gai, dia mendapatkan latihan yang berat dan penuh disiplin. Akhirnya untuk mengimbangi kecepatan perlindungan pasir Gaara, Rock Lee membuka alat pemberat yang dipasang pada kedua kakinya. Temari awalnya meremehkan alat pemberat yang dipakai Lee tersebut, namun setelah Lee menjatuhkannya ke lantai, alat tersebut membuat kerusakan dan getaran yang kuat, membuat semua orang kaget, termasuk Temari. Hehe, ada-ada aja ya Temari ini. Lee seakan-akan lepas dari kekangannya selama ini. Kecepatan Lee jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Saking cepatnya Lee bisa berpindah dengan cepat tanpa terlihat oleh mata seakan menghilang. Gaara kaget dengan apa yang dilihatnya. Lee langsung berada di belakang Gaara dan memberikan pukulan cepatnya. Namun masih sempat diblok oleh pasirnya Gaara. Tapi semakin lama pukulan dan tendangannya semakin cepat hingga akhirnya Lee dapat menembus pertahanan Gaara dan menendang kepalanya dengan keras. Gaara yang selama ini tidak pernah terluka karena pertahanan pasirnya, pada akhirnya, bisa dilukai juga lewat kecepatan serangan Lee meskipun hanya goresan. Ternyata pasir Gaara memiliki dua perlindungan. Perlindungan yang pertama adalah dinding pasir. Perlindungan yang kedua adalah perisai baja pasir yang melapisi tubuhnya Gaara. Meskipun Lee berhasil menghantam Gaara dengan pukulan dan tendangannya, belum cukup memberikan dampak yang serius. Ternyata Gaara melapisi dirinya dengan pasir yang sangat keras. Namun sedikit demi sedikit bisa dipecahkan oleh Rock Lee dengan kecepatannya serangannya, hingga akhirnya Rock Lee berniat memenangkan pertempuran dengan mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu jurus Omoterenge. Seperti yang kita tahu jurus ini adalah pisau bermata dua, di mana jika jurus ini digunakan maka juga akan memberikan dampak kerusakan kepada penggunanya. Biasanya Lee bisa menendang lawannya ke atas dengan sekali tendangan. Akan tetapi berbeda dengan Gaara, Rock Lee harus berusaha lebih keras karena badan Gaara menjadi berat karena pasir yang ada pada dirinya. Lee membutuhkan beberapa kali tendangan untuk membuatnya cukup melakukan Omoterenge. Ini membuat Lee merasakan nyeri yang luar biasa pada kakinya. Namun Lee berhasil melancarkan jurus tersebut dan memberikan kerusakan yang berat pada arena pertandingan. Namun sayang 1000 kali sayang. Jurus Omoterenge Rock Lee ternyata gagal karena Gaara berhasil melepaskan perisainya dan bersembunyi dalam pasir. Rock Lee yang kelelahan tidak dapat bergerak dengan cepat, karena efek dari jurus Omoterenge. Dia dihajar habis-habisan oleh Gaara, hingga akhirnya Lee mengeluarkan jurus terlarang yakni membuka gerbang ketiga kehidupan. Tubuh Rock Lee memerah, dan kecepatannya meningkat, akan tetapi kerusakannya yang ditimbulkan pada tubuhnya juga sangat parah.
Dan keadaan berbalik, sekarang Gaara lah yang dihajar di habis-habisan oleh Lee. Akhirnya Lee saat berada di atas melancarkan serangan terakhir kepada Gaara. Akan tetapi saat Gaara akan terjatuh, labu yang berada di belakang Gaara berubah menjadi pasir, dan meringankan resiko kerusakan yang diterima Gaara. Lee akhirnya tidak dapat bangkit karena tubuhnya sudah rusak parah. Namun Gaara masih bisa mengeluarkan jurus andalannya dan berhasil menangkap lengan dan kakinya Lee. Gaara langsung mengeluarkan jurus andalannya dan berhasil merusak lengan dan kaki Lee sebelah kiri. Gaara bermaksud menghabisi Lee namun berhasil dicegah oleh Guru Gai. Itu tandanya Lee telah kalah. Akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Gaara dari Desa Pasir. Dari sekian pertarungan Chunin tahap ketiga ini, pertarungan antara Rock Lee versus Gaara inilah yang paling epik. Bagaimana menurut kalian guys? Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share dan komennya ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.